Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Saiful Afa dari Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan. Di sini beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai bagaimana perusahaan strategi strategi perusahaan untuk menetapkan harga. Bab ini ada di buku Philip Kotler chapter 16 edisi ke-15. Di sini nanti kita akan membahas seluk-beluk penetapan harga di sebuah perusahaan atau apa saja sih efek yang akan timbul ketika kita menetapkan satu harga. Next. Lalu apa saja yang akan kita pelajari? 5 poin utama yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depan. Yang pertama, bagaimana cara konsumen memproses dan mengevaluasi harga. Selanjutnya, bagaimana seharusnya perusahaan menetapkan harga awal untuk produk atau layanan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya perusahaan menyesuaikan harga untuk berbagai keadaan dan peluang. Dan yang selanjutnya, kapan perusahaan harus memulai perubahan harga. Dan yang terakhir, bagaimana seharusnya perusahaan menanggapi tantangan harga dari pesaing. Kelima bab ini akan kita pelajari dan rangkuman dari kelima bab ini ada di belakang nanti setelah kita diskusi di akhir minggu akan saya bagi. Next. Untuk bab pertama, gambaran global secara umum, teman-teman pasti sudah pernah mendengar 7P atau 7P bauran pemasaran atau marketing mix. Dulu mungkin di awal, penelitian-penelitian awal, marketing mix hanya digawangi 4P. Dulu yang terkenal awal hanya 4P, yaitu place, price, promotion, dan product. Atau product, place, price, promotion. Tapi ke belakang, bauran pemasaran bertambah 3, yaitu proses, physical evidence, dan people. Dari kesemuanya ini, selain price atau harga, semuanya itu membutuhkan biaya. Semua memproduksi biaya kecuali price. Price memproduksi revenue atau keuntungan. Kita ambil contoh place. Place itu bagaimana tata letak atau tempat kita berjualan itu menjadi penentu marketing. Itu juga butuh ketika tempat yang bagus membutuhkan banyak biaya yang tinggi. Promosi juga seperti itu. Promosi yang bagus, promosi yang besar akan membutuhkan banyak biaya. Physical evidence di sini butuh orang-orang, butuh alat-alat yang ketika dia kinerjanya harus bagus, kinerjanya pasti bagus, biayanya juga pasti tinggi. People, orang-orang yang bekerja di dalamnya, ketika dia sangat kompeten, ketika dia mempunyai kriteria yang bagus juga, membutuhkan gaji atau biaya yang tinggi pula untuk merekrutnya. Produk apalagi, menciptakan produk yang sangat baik butuh juga biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya proses. Sama saja dengan produk. Untuk memproses satu produk, untuk memproses satu delivery jasa atau apapun, itu butuh biaya yang sangat tinggi. Kecuali harga. Ketika kita menetapkan harga yang sangat tinggi atau ketika harga itu bisa mencapai titik tertinggi, itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan. Maka disinilah betapa harga itu juga sangat penting dikelola oleh sebuah perusahaan. Bahkan di perusahaan-perusahaan yang sudah besar, dia ada satu divisi sendiri yang dia khusus untuk mengkaji mengenai harga atau price ini. Oke, mari kita bahas seluk-beluk harga ke depan. Next. Dalam memahami harga, kita harus paham mengenai 4 kriteria ini dulu. Jadi sebelum kita mulai membahas bagaimana sih menetapkan satu harga, kita harus paham dulu nih, harga-harga saat ini itu didominasi oleh apa. Yang pertama, di era digital, orang-orang sudah mulai berubah dalam berinteraksi, pembeli dan penjual. Dalam hal ini, pembeli sudah bisa mengetahui atau membandingkan harga-harga dari penjual-penjual yang sangat banyak itu. Jadi pembeli bisa membandingkan harga, pembeli bisa dalam satu waktu itu mengetahui harga HPP-nya, harga jual dengan yang lainnya. Dia bisa tahu segalanya karena internet ini informasinya sangat terbuka. Begitupun bagi penjual. Bagi penjual juga bisa mengetahui bagaimana karakter pembeli, bagaimana pembeli itu melakukan negosiasi atau bagaimana pembeli itu mencari informasi mengenai harga dari dirinya. Jadi pembeli dan penjual sudah saling tahu nih mengenai harga. Di sini juga
pastinya ada strategi-strategi khusus yang harus diambil baik oleh pembeli, baik oleh penjual, khususnya untuk penjual. Dengan kriteria internet yang sangat terbuka ini, penjual juga harus menetapkan harga yang sangat jeli di situ. Selanjutnya, antara pembeli dan penjual bisa saling mengetahui dan interaksi. Ini salah satunya dengan cara bernegosiasi atau kalau zaman dulu tawar-menawar gitu ya. Negosiasi atau tawar-menawar ini melalui internet, melalui apapun juga sudah sangat terkenal. Bisa melalui lelang atau apapun itu banyak sekali. Jadi harga di era digital ini sudah tidak seperti dahulu. Yang mungkin kalau dahulu orang akan kesulitan harga seperti ini dijual harga A, produk A dijual seharga X gitu. Ini komponennya apa, terus penjualannya berapa itu nggak bisa diketahui. Tapi sekarang karena keterbukaan informasi ini orang bisa tahu. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan lingkungan. Zaman dulu proses barter itu sangat terkenal. Jadi kita membeli sesuatu, kita membayarnya dengan sesuatu, proses barter. Tidak ada patokan harga tertentu. Misalkan kalau dulu sebelum ada uang, tidak ada tuh kita membelinya atau menjual sesuatu itu untuk mendapatkan uang, tetapi kita membeli atau menjual sesuatu untuk mendapatkan barang lain. Tetapi saat ini proses jual beli semakin berkembang. Tidak hanya proses jual beli saja untuk saling memiliki, tapi yang sangat berkembang saat ini justru malah sewa menyewa. Apapun sekarang bisa disewakan, kayak mobil, ya, yang terkenal awal-awal itu hotel, Airbnb. Airbnb kalau teman-teman tahu itu, jadi dia itu menyewakan satu rumah dengan segala perkakasnya dan yang lain-lain. Mobil sekarang juga bisa disewa kayak yang go-kart dan yang lain-lain itu kan semuanya sewa ya. Terus sampai ada perusahaan di Amerika itu yang dia jualan mobil, dia jualan alat bor, dia jualan alat-alat perkakas yang lain, tetapi dia juga menyewakannya. Jadi bisnis sewa ini juga menjadi sangat apa namanya? Sangat booming untuk saat-saat ini. Dan ini biayanya juga pasti eh, harus kita menyikapinya dengan strategi harga tertentu. Dulu menjual gaun dengan harga bisa ratusan ribu sampai jutaan, sekarang bahkan orang bisa menyewanya ketika dia hanya dipakai untuk beberapa kali, dia tidak perlu membeli dengan harga yang sangat tinggi gitu. Selanjutnya tentang mengenai company pricing. Sebuah perusahaan ketika dia itu levelnya masih kecil, biasanya penentu harganya adalah bos. Jadi bosnya yang menentukan harga. Apa kriterianya tergantung bosnya, dia pengennya seperti apa. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan besar, justru penentu harganya ini adalah manajer lini produk. Dia itu bos-bosnya itu tidak tahu menahu atau dia hanya mengikuti saja. Bahkan si manajer lini produk ini juga dia mendelegasikan satu apa namanya penetapan harganya kepada orang-orang di bawahnya lagi yang khusus di bagian produk ini. Jadi di situ proses harga ini tidak hanya dari atas tapi juga dari bawah. Di perusahaan-perusahaan tertentu dia bahkan membuat yang tadi saya jelaskan di awal, membuat satu divisi khusus yang mengkaji tentang harga. Kenapa sih harga penting? Nanti kita di belakang akan bahas lagi bagaimana harga itu bisa berpengaruh terhadap image perusahaan, terhadap marketing-marketing yang lain. Selanjutnya psikologi and pricing. Jadi sekarang ini orang-orang membeli itu tidak hanya berdasar misalkan harga motor. Motor itu secara komponen dan bahan bakunya itu 8 juta. Terus dia itu membelinya ya 8.500.000 atau 9 juta gitu dinaikin untuk keuntungan tidak. Tapi sekarang konsumen itu membayar yang dibayar itu perceived price. Jadi bagaimana saya rasa misalkan ini HP ini produknya ini bahan baku dan HPP-nya harga pokok produksinya itu 100.000. Saya berani membelinya 1 juta atau 10 kali lipat karena apa? Ini menurut saya layak untuk diberi segitu. Atau itu kalau untuk yang positif ya, kalau untuk yang negatif, misalkan barangnya atau produknya itu entah itu layanan atau berbentuk produk fisik, saya hanya bisa berani membayar produk ini seharga 100.000 padahal biaya yang dikeluarkan itu misalkan 95.000. Itu karena apa ya? Karena sekarang konsumen itu yang dibayarnya itu bukan berdasarkan produk tetapi perceived price atau harga yang diasumsikan oleh konsumen. Seperti itu.
Jadi keempat lingkungan ini, keempat harga ini yang sekarang sedang harus kita pahami lebih dahulu sebelum kita menentukan harga. Selanjutnya, next, yaitu mengenai setting. Kalau tadi di awal kita membahas mengenai pemahaman harga. Apa itu harga, terus mengapa harga itu penting, dan yang lain-lain. Mengenai lingkungan, perubahan lingkungan secara psikologis dan yang lain-lain. Nah, di sini proses kedua setelah kita pemahami, kita yang kedua adalah setting. Setting itu menetapkan harga. Proses penetapan harga dalam buku Philip Kotler ini ada 6 tingkatan atau ada 6 step, 6 langkah yang nanti akan kita bahas secara lebih rinci. Secara umum, langkah pertama yaitu tetapkan tujuan. Tujuan harga atau tujuan produk ini diambil. Semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah menentukan harganya. Tujuannya apa saja? Nanti akan kita bahas. Selanjutnya, menentukan permintaan. Setiap harga mengarah pada permintaan dan dampak yang berbeda-beda. Permintaan di sini adalah demand dari konsumen. Nanti apa saja kriteria yang kita ambil, terus consideration yang akan kita ambil itu apa saja nanti akan kita bahas. Selanjutnya, setelah kita menentukan permintaan, kita tentukan perkiraan biayanya. Biaya di sini menyangkut mengenai menetapkan batas atas dan menetapkan batas dasarnya. Permintaan dari konsumen itu bisa menetapkan harga tertinggi. Tetapi biaya atau harga pokok produksi ini biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu produk ya. Di situ menjadi batas dasar atau batas terendah dari harga itu. Langkah keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Ini yang ada hubungannya dengan pesaing terdekat kita. Di situ ketika pesaing kita menaikkan atau menurunkan itu pasti ada hubungannya dengan perusahaan kita mengenai harga itu. Kita harus mengambil sikap seperti apa dan apa saja yang harus kita lakukan untuk menyikapinya. Nanti akan kita bahas di step keempat. Di sini, kombinasi harga yang rendah dan kualitas yang tinggi akan mengambil hati pelanggan di seluruh dunia. Kombinasi inilah yang nanti akan kita coba diskusikan. Selanjutnya, pilih metode penetapan harga. Harga pesaing dan pengganti menjadi titik orientasi penetapan harga. Metode penetapan harga apa saja sih ya? Di sini nanti di step kelima ini mungkin teman-teman akan belajar banyak rumus, tetapi tidak akan saya sampaikan secara lebih rinci. Akan saya sampaikan secara umumnya saja. Kalau secara rincinya teman-teman pasti didapatkan di manajemen keuangan. Kalau di marketing ini simple. Kalau mau lebih rinci nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya atau di pertanyaan-pertanyaan silakan teman-teman. Kalau pengen lebih jelasnya ditanyakan. Untuk harga akhir, di sini harga akhir juga ada yang perlu dipertimbangkan karena harga ini menentukan posisi dan tingkat keuntungan. Ketika harganya ini terlalu rendah atau terlalu dekat dengan HPP, seperti yang pada step 3 tadi, ini juga ada efeknya kepada marketing yang lain. Misalkan ketika harganya terlalu rendah, ini orang-orang juga mempersepsikan kalau barang ini tidak terlalu bagus. Tapi ketika barang ini harganya dinaikkan tinggi, ini akan bagus untuk perusahaan. Kenapa? Karena tingkat keuntungannya tinggi, tetapi perusahaan harus dibarengi dengan kualitas yang tinggi dan juga bisa meningkatkan perceived value-nya yang tinggi bagi pelanggan. Jadi kalau pelanggan merasa ini cocok dengan harga sini ya dia akan beli dan efeknya apa ya akan membuat pemasukan atau keuntungan bagi perusahaan yang tinggi pula. Oke, mari kita bahas satu persatu. Next. Selanjutnya untuk proses pertama atau tahapan pertama dalam kita menetapkan harga adalah memilih tujuan. Di sini ada 6 yang dikategorikan oleh Philip Kotler dan teman-temannya. Yang pertama survival. Ketika perusahaan eh, bertujuan hanya untuk bertahan hidup, harga yang ditetapkan di situ juga pastinya hanya sekedar ketika dia sudah bisa menutupi harga pokok produksinya atau biaya-biaya yang digunakan untuk produksi dan mendapatkan sedikit keuntungan untuk bertahan hidup orang-orangnya, maka dia sudah cukup. Kalau harga survival ini eh,
tidak terlalu banyak yang dipikirkan, karena yang penting dia perusahaan bisa hidup, harganya cukup untuk memenuhi biaya, gaji, dan yang lain-lain, dan juga untuk kelangsungan perkembangan hidup perusahaan. Dia tidak mematok tujuan terlalu tinggi. Yang kedua, ketika perusahaan memiliki tujuan untuk dia ingin menguasai pangsa pasar atau pangsa pasar yang maksimum. Di sini biasanya perusahaan lebih berpikir bagaimana memiliki harga yang rendah atau menetapkan harga yang rendah tetapi dengan volume penjualan yang tinggi, maka dia akan melakukan proses marketing yang sebagaimana dia harus mencakup penjualan yang sangat banyak, geografis yang sangat banyak, dengan penjualan yang banyak pula, tetapi untungnya atau margin keuntungannya dia cukup kecil dibandingkan dengan pesaingnya. Di sini tujuan yang kedua yaitu pangsa pasar secara maksimum. Yang ketiga, keuntungan maksimum saat ini. Ini agak sedikit berbalik dengan pangsa pasar maksimum, yaitu ketika tujuan perusahaan menetapkan harga yang tinggi, yang dia itu untuk saat ini dia bisa mencapai keuntungan yang paling tinggi atau titik tertinggi dari keuntungannya. Misalkan ketika sebuah perusahaan menghabiskan biaya Rp10, dia ingin menjual sampai 100% di situ karena tadi seperti yang saya ceritakan, permintaan pelanggan atau demand-nya itu ketika demand itu kan menetapkan harga tertingginya. Nah, di sini perusahaan ingin untuk menetapkan keuntungan maksimum saat ini. Tapi apakah ini bisa berpengaruh untuk kelangsungan hidup produk ke depannya atau life cycle produk atau life cycle perusahaannya? Bisa iya, bisa tidak. Jadi ketika dia menetapkan keuntungan maksimum saat ini, tetapi dia juga memikirkan bagaimana dia nanti strategi ke depannya. Misalkan ketika permintaannya sudah mulai menurun, dia mulai menurunkan harganya dengan mengeluarkan produk yang baru yang bisa meningkatkan keuntungan lagi. Itu bisa jadi akan tetap melanjutkan life cycle dari perusahaan, tetapi produknya akan decline atau produknya akan turun. Itu untuk yang ketiga. Yang selanjutnya ini pemimpin kualitas produk. Di sini mungkin perusahaan pengen menjadi produknya itu yang paling berkualitas tetapi terjangkau. Nah, jadi di sini dia menggunakan biaya yang sangat tinggi tetapi marginnya cukup rendah. Jadi dia di eh, kalangan industrinya untuk pesaingnya dia terkenal nih produknya sangat bagus tetapi harganya terjangkau. Nah, ini untuk tujuan yang selanjutnya. Di sini apakah bagus untuk perusahaan? Mungkin untuk jangka panjang iya, karena nanti ke depan ketika dia sudah mencapai brand image yang bagus. Jadi image salah satu contohnya Sony. Sony dulu itu dia kualitasnya sangat bagus tetapi harga yang cukup terjangkau. Dia mendekati Apple tetapi dia harganya masih standar dengan produk-produk Android yang lain. Di sini mungkin salah satu strateginya pemimpin kualitas produk. Akhirnya kita tahu oh yang namanya Sony itu kualitasnya bagus, tetapi pada akhirnya dia tetap akan kalah juga. Ya ini hanya pilihan ya. Jadi pilihan-pilihan tujuan dari perusahaan. Kalau yang skimming harga maksimum ini juga yang salah satu yang dilakukan oleh Sony juga. Skimming harga maksimum ini maksudnya seperti ini. Ketika kita mengeluarkan satu produk baru yang dia itu benar-benar baru di kalangan dia, di segmen dia, dia akan mencoba menaikkan harga setinggi-tingginya. Setelah itu ketika yang namanya skimming itu kan kayak kita mencoba-coba meraba-raba harga tertinggi. Nanti kira-kira setelah penetapan turun seperti yang saya ceritakan tadi di keuntungan maksimum itu, ketika dia melakukan skimming, dia itu ketika permintaannya turun, dia itu pelan-pelan akan menurunkan harganya. Tetapi dia juga membarengi dengan mengeluarkan produk-produk baru yang juga akan skimming harga yang paling tinggi. Ini menjadi eh, biasanya dilakukan oleh orang-orang atau produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang dia itu sebagai first maker atau penemu lah atau founding father yang melakukan inovasi pertama kali dalam produk tersebut. Dia bisa terserah tuh menetapkan harga semaunya dia. Skimming harga. Nanti orang-orang yang mengikuti akan mengikuti di bawahnya dia tuh. Nah, skimming harga ini dia menetapkan produk tertinggi. Mungkin dia akan jauh lebih tinggi daripada produk-produk yang lainnya. Atau mungkin harga yang ditetapkan di awal ini
marginnya atau keuntungannya itu jauh lebih tinggi daripada harga pokok produksinya atau biaya yang dihasilkan. Selanjutnya untuk tujuan lain ini mungkin salah satu contohnya ketika universitas atau kampus-kampus yang non profit atau mungkin perusahaan-perusahaan non profit ini dia menetapkan satu harga hanya untuk um, menutupi biaya-biaya yang dihasilkannya atau biaya-biaya yang dikeluarkannya, tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang cukup tinggi. Jadi ini beberapa pilihan-pilihan ketika perusahaan menetapkan tujuan penetapan harganya itu. Langkah yang kedua yaitu menentukan permintaan. Bagaimana sih menentukan permintaan pelanggan? Yang pertama sensitivitas harga. Jadi pelanggan itu banyak yang dia itu tidak sensitif terhadap harga. Misalkan contohnya barang-barang yang tidak ada pesaingnya. Barang-barang yang tidak bisa pesaingnya ini orang-orang juga tidak terlalu sensitif kan. Oh, karena misalkan contohnya listrik. Listrik atau mungkin beda ya. Kalau mungkin perusahaan-perusahaan yang dia itu hanya satu atau dua pelaku industrinya atau pelaku usahanya cuma segelintir atau oligopoli itu orang-orang tidak akan apa namanya tidak akan terlalu sensitif. Jadi ada perbedaan harganya dia tidak akan mengetahui. Yang dinilai adalah kualitasnya. Ini ketika sensitivitas harga rendah, ini perusahaan bisa meningkatkan keuntungannya secara maksimum. Tetapi ketika sensitivitas harganya rendah, misalkan contohnya nih, potong rambut yang kualitasnya maksudnya potong rambut atau jasa yang levelnya biasa. Itu standarnya berapa, dia tuh di sini sensitivitas harganya tuh akan semakin tinggi. Atau contohnya misalkan eh, sabun cuci, misalkan Rinso, mereknya apa lah ya Rinso atau Soklin atau apa itu namanya deterjen ya. Deterjen ketika deterjen itu harga yang satu standar itu 1.000, ketika di satu tempat lain merek lain itu harganya 1.500, walaupun perbedaan marginnya ini Rp500 itu akan terasa sangat tinggi karena di sini barang konsumsi yang sensitivitas harganya sangat tinggi. Selanjutnya perkiraan kurva permintaan. Kalau untuk perkiraan kurva permintaan ini perusahaan bisa menentukan kurva permintaannya ini dari tiga cara. Misalkan salah satunya adalah dengan cara statistik, terus dengan cara survei, terus juga dengan cara bagaimana terjun langsung atau melakukan penelitian langsung. Jadi misal perusahaan mempunyai satu produk, dia pengen ngecek nih seberapa tinggi sih permintaan produk saya di dunia luar. Misalkan produk A, secara statistik ini masih banyak dibutuhkan tetapi rendah nih yang memproduksi masih sedikit. Nah, dia bisa memberikan harga yang cukup tinggi atau marginnya yang cukup tinggi. Tetapi kalau perkiraan kurvanya dan permintaannya ini tinggi tetapi produsennya juga cukup tinggi, dia harus juga memikirkan apa namanya pesaingnya itu. Jadi tidak bisa itu dia langsung melakukan meningkatkan harga yang lebih tinggi itu tidak bisa. Jadi misalkan dengan statistik atau dengan survei itu juga bisa dilakukan oleh perusahaan agar dia tahu nih kira-kira seberapa tinggi saya sebagai perusahaan ini bisa meningkatkan harga atau bisa meningkatkan margin lah gampangnya, bisa meningkatkan margin dari HPP-nya atau harga seberapa tinggi harga yang bisa dicapai oleh perusahaan. Yang paling gampang misalkan survei. Kalau misalkan saya jual motor Beat. Motor Beat itu standarnya berapa sih? Oh, di situ Beat itu kan kelasnya di bawah Vario, di atasnya Honda, yang Revo misalkan. Oh, yang satu Revo itu 10, Vario itu 16. Oh, Beat itu ya kira-kira nyampe nggak ya tak jual 15, survei dulu. Oh ternyata dia nggak nyampe 15, dia nyampenya cuma 14. Nah, disitulah bisa kelihatan oh harga tertingginya segini dengan cara survei. Selanjutnya yaitu mengenai elastisitas harga permintaan. Elastisitas ini berarti kan hubungannya dengan seberapa tinggi perubahan atau elastis. Elastis itu kan mentul ya. Jadi seberapa tinggi perubahan ketika eh, harga itu dinaikkan atau diturunkan. Yang dicek apanya? Permintaannya. Jadi misalkan ketika satu produk diturunkan 10%, di situ elastisitas permintaannya seberapa sih? Apakah
ketika diturunkan 10% dia itu tidak berpengaruh, atau ketika dinaikkan 10% dia itu tidak berpengaruh, maka di sini bisa menjadi penentu seberapa tinggi permintaan untuk produk ini. Bisa juga dijadikan sebagai patokan, nanti juga kalau misalkan harganya tak naik atau turunkan tidak berpengaruh, ya mending tak naikkan saja, karena mungkin salah satunya barang ini rare atau barang ini jarang diproduksi seperti itu. Jadi ini juga elastisitas harga permintaan ini bisa menjadi penentu nanti seberapa tinggi margin yang bisa dihasilkan atau seberapa tinggi permintaan dari pelanggan seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu untuk yang step ketiga, ya ini memperkirakan biaya. Di sini ada 3 kriteria yang diambil ketika kita memperkirakan atau menetapkan harga dengan cara memperkirakan biaya. Yang pertama mengenai jenis biaya dan tingkat produksi. Di sini biaya kan ada 2 ya gampangannya, ada biaya tetap dan biaya variabel atau biaya yang lain-lain mungkin bisa ditambahkan di situ, dan juga tingkat produksinya. Kita bisa memperkirakan nih, misalkan biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, lalu seberapa tinggi tingkat produksi yang dihasilkan. Di situ bisa menjadi perkiraan nanti biaya yang tadi kan yang pertama kita sudah melakukan tujuan. Setelah tujuannya tahu, yang kedua kita apa tadi? Eh, memperkirakan permintaan. Nah, sekarang ini biaya. Misalkan permintaannya tinggi, terus biayanya tinggi, nah bisa tuh nanti tingkat produksinya ditinggikan, nah marginnya juga bisa lebih tinggi. Jadi setelah kita mempertimbangkan permintaan, juga kita harus mempertimbangkan biaya. Jenis biayanya yang tetap dan variabel ini, dia ini bisa dijadikan patokan. Ketika tingkat produksinya tinggi, biaya variabelnya kan juga tinggi nih. Biaya tetapnya juga, kalau biaya tetap, biaya variabelnya tinggi, akhirnya biaya per itemnya akan semakin turun ketika tingkat produksinya tinggi. Ini bisa jadi tingkat produksi tinggi ini berhubungan dengan skill atau kemampuan pengalaman. Yang berhubungan juga dengan akumulasi produksi. Ya, akumulasi produksi sama saja kayak misalkan Samsung ini memproduksi 3.000. Ketika nanti setelah 2 tahun atau 3 tahun dia bisa nih dengan orang yang sama, dengan sistem yang sama memproduksi yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Tingkat produksinya dan ketika diakumulasi selama 1 tahun atau 2 tahun itu menjadi lebih tinggi. Di sini biaya produksinya juga menjadi menurun per item atau per produknya. Akhirnya apa? Ketika biaya ini rendah, tetapi permintaan tinggi atau kualitasnya masih sama, karena apa? Biaya rendah ini tadi tingkat produksinya tinggi, itu juga bisa menjadi patokan perusahaan menetapkan harga yang menurunkan sedikit harga, atau ketika dia kualitasnya lebih bagus, permintaannya tinggi, dia bisa menaikkan harga. Ini bisa menjadi patokan memperkirakan biayanya. Biaya target ini lebih ke bagaimana sebuah perusahaan itu dia itu mempunyai seorang insinyur atau dia itu mempunyai bagian produksi yang dia itu memiliki patokan khusus ketika membuat satu produk, biaya yang digunakan sekian. Nah, di sini ini tidak bisa kita melakukan secara sekaligus menetapkan harganya sekian, itu tidak bisa. Dia itu harus berhubungan dengan yang namanya proses produksi ini. Lebih biaya target ini lebih kepada bagaimana perusahaan melakukan ekspansi marketing lebih tinggi ketika biaya targetnya tinggi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Kalau tadi itu hanya dari sisi internal, bagaimana permintaan, bagaimana tujuan perusahaan, dan selanjutnya adalah bagaimana biaya internal. Nah, di sini kita juga harus menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaingnya. Ketika pesaingnya memiliki penawaran yang lebih bagus daripada kita, jadi si pesaing ini mempunyai value yang lebih tinggi atau mempunyai sesuatu yang tidak ada di kita, tetapi kita ternyata harganya lebih tinggi, maka kita tidak akan laku seperti itu. Gampangannya seperti itu. Jadi kita juga harus yang namanya mempertentukan
biaya, harga, dan reaksi dari pesaing terdekatnya. Ini saya ambil contoh Indomaret dan Alfamart. Misalkan yang paling simpel aja, saya sering beli, apa namanya, kalau yang sensitif ya, sering beli pulsa. Kadang-kadang saya beli pulsa di Indomaret dan Alfamart. Di situ Indomaret dan Alfamart kan deket banget ini hubungannya. Nggak hanya secara jarak, tetapi secara karakteristik dan yang lain-lainnya. Ketika barang yang dijual sama tetapi ada perbedaan produk di situ, nah itu juga akan menjadi pertimbangan konsumen seperti itu. Kalau perusahaannya sudah besar, bisa mengecoh ekspektasi konsumen dengan operasional efektif, bisa meringankan biaya dan menurunkan harga. Tetapi ketika perusahaan itu sama, atau misalkan contohnya Indomaret dan Alfamart ini retail, kalau Alfamart mungkin dia bisa menang dengan adanya, kayaknya itu yang membuat dia lebih loyal itu ada kartunya ya, kalau kartu Alfamart itu ya, kartu langganan. Indomaret itu entah ada apa enggak. Tetapi di situ dia tuh beberapa barang yang dia itu emang dijual sama, itu ada selisih harganya. Di situ itu juga, seharusnya sebagai perusahaan itu mempunyai pertimbangan tertentu. Ketika ada pesaing terdekatnya menaikkan atau menurunkan harga atau memiliki harga yang berbeda. Seperti itu. Setelah step ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memilih metode penetapan harga. Kalau selanjutnya memilih metode penetapan harga, yang pertama adalah harga markup. Harga markup ini kayak misalkan kita menentukan nih, saya pengen memarkup barang, misalkan di sini ada disebutkan, kalau di buku itu teman-teman nanti bisa baca di halaman 498 atau 498 499 ya. Di situ misalkan harga variabel per unitnya ini Rp100, terus biaya tetapnya itu Rp300.000 dan penjualan yang diharapkan itu misalkan Rp50.000. Di situ ketemulah harga biaya unitnya itu masing-masing itu 16. Ketika dia itu menetapkan atau di markup Rp4 misalkan. Nah, di situ menjadi Rp24. Jadi dia itu pengen untungnya markupnya itu 4 per unit. Rp4 atau Rp400 per unit. Itu dia memarkup harga dari proses produksinya. Dia tidak menentukan harga-harga yang lain ya. Pokoknya saya produksinya sekian, saya naikkan, nggak pakai persentase dia, nggak pakai persentase, tetapi lebih ke atau bisa persentase dari harga per unitnya. Jadi kalau harga markup ini harga per unitnya. Dari harga per unit, misalkan basicnya unit ya, dia per unitnya itu pengennya Rp4 atau 20%, nah itu dinaikkan harganya sesuai dengan tujuannya. Kalau yang selanjutnya ini harga target keuntungan, misalkan saya ini pengen dalam setahun untung 100 juta. Saya pengen dalam untung setahun 100 juta ya, dia kekuatan produksinya setahun berapa, kekuatan apa namanya, biayanya yang dihasilkan itu berapa, ya marginnya itu 100 juta dibagi penjualan per bulannya berapa, kayak gitu kan. Itu penetapan harganya. Jadi bisa tuh kita menetapkan harganya pertama dari sisi per bijinya harga apa, biayanya berapa kita naikkan, atau target keuntungannya. Kita misalkan target keuntungannya sekian, nanti kita tinggal dibagi dari biaya dan kekuatan produksinya per bulan atau per hari atau per tahun, itu bisa. Yang kedua ini berbasiskan dari jumlah produknya ya. Selanjutnya, harga nilai yang dirasakan. Metode penetapan harga nilai yang dirasakan ketika satu produk, dia itu tidak memikirkan biaya produksinya berapa, tetapi ketika satu produk itu dirasa dia itu kualitasnya sangat bagus dan tidak, atau mungkin begini, bisa jadi satu produk itu biaya produksinya tinggi, tetapi nilai yang dirasakannya itu oleh pelanggan itu rendah. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menentukan harga yang terlalu tinggi. Karena apa? Nilai yang dirasakan atau perceived value yang dirasakan oleh consumer-nya itu rendah. Akhirnya ya dia hanya menetapkan harga segitu tuh aja. Seperti value yang dirasakan. Tetapi kalau yang positif ini biasanya ya, ketika dia harga produksinya cuma 100.000 nih, tetapi dia bisa menjualnya sampai puluhan juta. Kenapa? Karena perceived value yang dirasakan oleh
atau mungkin nggak sampai ratusan juta ya. Ketika 100.000 dia bisa menjual sampai 10 kali lipat. Ini kan juga udah cukup tinggi nih ya, sampai 1 juta. Kenapa? Karena value yang dirasakan ketika menggunakan satu produk ini seharga 1 juta kayak gitu. Kadang kita kan mikir kayak gini, ketika kita membeli barang dengan harga 500.000, tetapi manfaat yang kita dapatkan harganya 1 juta, 500.000 itu menjadi lebih murah. Tetapi ketika kita membeli suatu barang dengan harga 1 juta, tetapi manfaat yang kita rasakan cuma 500.000, barang ini menjadi mahal. Nah, tadi yang 500.000 dan 1 juta yang kita rasakan atau manfaatnya itulah yang dinamakan perceived value atau harga nilai. Tetapi kalau harga nilai yang dirasakan ya. Kalau harga nilai sendiri ini lebih ke harga bukunya, sama kayak yang harga target keuntungan dan harga markup. Dia itu ya misalkan nilainya 100.000 ya dia jualnya 100.000 gitu aja. Dia tidak merasakan apakah ini dirasakan sekian atau tidak, itu dia tidak sampai riset ke sana. Kalau harga nilai yang dirasakan ini harus ada riset lebih lanjut. Kalau EDLP ini harga rendah harian, ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan retail yang dimana dia menetapkan harga terendah tanpa mempertimbangkan proses marketing atau proses-proses yang lain di luar produksi. Jadi dia itu ya harganya ya standar saja. Dia tidak mempertimbangkan proses marketing, proses penjualan dan yang lain-lainnya. Pokoknya dia harga HPP-nya terus biaya-biaya sekian dijual dengan harga yang paling rendah seperti itu. Kalau harga tingkat berjalan ini seperti misalkan eh, penentuan harga yang dia itu sebagian besar berdasarkan pesaingnya. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan yang dia ini hanya dilakukan oleh beberapa kecil perusahaan saja, contohnya baja, pupuk, atau kertas gitu kan yang melakukan proses produksi ini atau usaha ini itu cuma sedikit. Jadi ketika pesaingnya dia menetapkan harga berapa ya dia ikut aja segitu. Jadi kalau perusahaan oligopoli ini dia tidak bisa menentukan harga yang terlalu jauh atau terlalu berbeda dengan pesaingnya. Rata-rata sama. Kalau harga jenis lelang, ini harga jenis yang mungkin sekarang ini lebih lagi tren ya. Harga jenis lelang itu ada yang lelang terbuka, lelang tertutup, atau mungkin lelang yang eh, secara umum bisa dilakukan oleh perusahaan atau negara. Nah, harga lelang ini ya tergantung jenisnya. Ketika harga terbuka ya orang bisa eh, apa namanya melakukan atau bidding dengan harga yang lebih tinggi. Kalau tertutup ya mungkin di situ berdasarkan pada tadi manfaat yang dirasakan itu seberapa ya dia hanya menentukan nilai tertingginya seperti itu. Ini memilih metode penetapan harga. Selanjutnya, pertimbangan dalam memilih harga akhir. Ada beberapa pertimbangan utama di sini. Yang pertama, bagaimana dampaknya pada pemasaran lainnya. Jadi ketika dia menetapkan harga terlalu rendah, itu orang-orang bisa jadi memperkirakan wah ini kualitasnya juga rendah, akhirnya juga akan berdampak pada proses pemasaran ketika si bagian pemasar ini ingin meningkatkan brand image-nya atau meningkatkan image perusahaannya naik tetapi malah harganya turun atau harganya rendah. Ini kan bertolak belakang. Harusnya eh, tetap dipertimbangkan ketika ini perusahaan mempunyai tujuan atau secara umum divisi lain ini pengen meningkatkan image atau image-nya itu dinaikkan menjadi produk yang untuk high class misalkan, harganya juga harus tetap dinaikkan lebih tinggi dan kualitasnya mengikuti. Kalau yang kedua, kebijakan harga perusahaan. Mungkin setiap produk itu dimiliki oleh perusahaan, tetapi juga bisa jadi sebuah produk ini menjadi masterpiece-nya perusahaan. Akhirnya apa? Perusahaan yang mengikuti produknya ini. Tetapi secara umum biasanya ya tetap satu produk atau masing-masing produk itu dia mengikuti bagaimana perusahaan ini berjalan. Jadi ketika perusahaannya ini menjadi leader, tetap produknya ini juga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Kalau yang harga berbagi keuntungan ini, yang selanjutnya ini ya, yang nomor 3 harga berbagi keuntungan. Misalkan ketika perusahaan menjual produk yang dia itu memiliki risiko tinggi.
dia itu seorang konsumer juga tidak mau menanggung resiko itu yang dibebankan pada dirinya seperti itu. Nah, di sini tetap saja ketika perusahaan itu, contohnya alat-alat elektronik. Alat elektronik ini nanti harga, berbagi keuntungannya atau mungkin lebih ke ketika resikonya itu ditanggung oleh perusahaan, maka harganya juga tetap bisa dinaikkan. Kayak misalkan dalam 1 tahun atau 2 tahun, nanti resiko kerusakan akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini juga ketika konsumen itu merasa aman, biaya untuk mendapatkan keamanan ini juga dinaikkan atau lebih tinggi. Ini juga nanti akan dibebankan kepada perusahaan. Kalau yang selanjutnya dampak harga terhadap pihak lain, yang keempat ini, yang terakhir ini lebih berhubungan kepada distributor, pengecer atau yang lain. Ketika memilih harga akhir ini juga harus memikirkan nanti si kan ini produsen, saya produsen produk. Ini nanti distributor saya kuat nggak ya menjual harga sekian kayak gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini juga harus dimasukkan dalam ketika ketika kita melakukan proses penetapan harga akhir. Itu tadi ada 6 langkah ketika kita melakukan proses penetapan harga. Next, untuk bahasan selanjutnya adalah menyesuaikan harga, permintaan dan biaya geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkatan pemesanan, dan lain-lain. Jadi setelah kita tadi memahami bagaimana kondisi saat ini mengenai harga, setelah itu kita paham nih kondisinya seperti apa, setelah itu kita mulai menetapkan harga. Harga yang ditetapkan itu berdasarkan 6 langkah tadi. Selanjutnya harganya ini disesuaikan. Harganya ini disesuaikan berdasarkan apa? Ada 4 ini. Yang pertama harga geografis. Harga geografis ini berdasarkan jarak atau perbedaan kurs. Misalkan produksinya di Indonesia, terus kita jualnya di Malaysia, atau misalkan berdasarkan jarak jual makanan misalkan ketika teman-teman di Pekalongan. Nanti kalau mau jualnya ke Batang atau ke Pemalang, itu harganya berbeda dengan ketika kita menjualnya di Pekalongan sendiri. Ini berdasarkan jarak. Jadi harga ini bisa berbeda ketika jarak yang ditempuh untuk kita menjualnya itu juga berbeda. Contohnya kalau yang paling real, harga bensin di Jawa atau harga BBM di Jawa itu berbeda dengan harga BBM ketika di Papua atau di luar Jawa. Kenapa? Ya karena jarak yang jauh membutuhkan biaya transportasi dan juga biaya kembalinya juga akan lebih tinggi seperti itu. Atau yang karena kurs, karena perbedaan kurs. Nanti di sini juga akan ada pertimbangan lain. Ketika ada perbedaan kurs, perusahaan juga harus menetapkan harga yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, harga diferensiasi. Yang pertama segmen pelanggan. Segmen pelanggan ini contohnya orang tertentu atau segmen tertentu membayar dengan harga yang berbeda. Walaupun yang didapatkan itu juga berbeda. Contohnya kelas ekonomi dan eksekutif itu nanti membayarnya itu berbeda walaupun dia itu dalam satu pesawat misalkan. Kelas bisnis di depan, kelas yang ekonomi di belakang itu membayar harganya berbeda segmen pelanggannya walaupun dia itu dalam satu tempat. Bentuk produk misalkan contohnya produk yang sama dengan apa namanya kuantitas yang berbeda. Contohnya kayak misalkan sampo, sampo saset itu beberapa mililiter gitu kan. Misalkan satu saset itu cuma 6 mililiter dengan botolan yang dia misalkan 60 mililiter. Kalau yang sampo saset 6 mililiter harganya 500, harusnya sampo saset yang 60 liter, 60 mililiter harusnya kan 10 kali lipat. Dan itu 5.000 misalkan. Oh ternyata yang 60 mililiter ini dia jauh lebih murah. Jadi yang 60 mililiter ini mungkin cuma 4.500. Ini kan harganya berbeda kan karena bentuk produknya. Bisa juga yang lebih tinggi itu jadi kayak contoh sampo itu produk yang dia itu volumenya lebih banyak itu akan menjadi lebih murah daripada yang ecer-ecer kecil-kecil kayak gitu. Yang kedua image produk. Image produk ini lebih ke bungkusnya atau kemasannya. Jadi kalau produknya itu sama tetapi kemasannya berbeda, itu juga bisa menjadi harganya berbeda.
Contohnya ceripeng telo nek diwadahi plastik biasa dijual kiloan itu harganya akan berbeda per kilonya dengan harga yang dibungkus dengan, apa namanya, kemasan yang lebih bagus. Atau parfum atau apapun lah ketika dia jualnya dengan, image yang lebih bagus dia akan harganya lebih tinggi. Atau channel pembelian selanjutnya. Kalau untuk yang channel pembelian ini misalkan teman-teman membeli, Coca-Cola atau minuman soft drink itu ketika membeli di toko retail, membeli di kafe, membeli di bioskop itu harganya akan berbeda. Itu adalah channel pembelian. Harga lokasi sama kayak harga geografis tadi, misalkan belinya di, pesawat terbang, misalkan membelinya di, apa namanya, di dalam kereta atau di dalam toko minimarket itu harganya berbeda. Harga waktu, harga waktu ini contohnya misalkan jasa, gampangannya kayak contohnya, kita nonton film di 21 atau di mana itu. Kalau Sabtu Minggu ini harganya lebih mahal daripada hari-hari yang biasanya. Jadi harga ini didiferensiasi, jadi disesuaikan dengan tadi itu beberapa kriterianya. Selanjutnya harga promosi. Next, di harga promosi ini loss leader. Kita bisa menggunakan promosi loss leader contohnya kalau yang loss leader ini gini ya. Rinso atau deterjen dengan bungkus yang sedang itu standarnya harganya 1.000. Tetapi kita bisa menurunkan harganya menjadi misalkan Rp50 atau Rp100. Harganya menjadi Rp100 dan kita pajang di bagian paling atas. Di situ akan, memperlihatkan bagaimana, oh di tempat yang lain 1.000 tapi di sini cuma 900. Orang itu akan ngeh, oh di sini lebih murah. Karena barang-barang ini sensitif. Jadi barang-barang yang semua orang sudah tahu harganya tetapi kita menurunkan. Ini akan menjadi salah satu promosi yang sangat-sangat bagus untuk bagi perusahaan, salah satunya retail. Selanjutnya event khusus misalkan pas perayaan tahun baru atau 17-an, di situ harganya bisa menjadi diskon. Atau, contohnya kayak kalau yang sekarang lagi hits itu tanggal kembar ya, 44, 55, 66, 12, kayak gitu kan event tertentu ini harganya menjadi lebih murah, itu harga promosi. Harga pelanggan, kalau misalkan, orangnya itu punya kartu pelanggan, dia harganya bisa jauh lebih murah, itu bisa juga dengan harga promosi. Selanjutnya yaitu harga tunai. Nah, ini bayarnya tunai dengan, kredit itu dibedakan harganya. Di sini berarti harga tunai ini juga masuk menjadi salah satu harga promosinya. Bunga rendah misalkan kalau misalkan membeli mobil itu kalau yang normal bunganya 6%, nah di saya itu bunganya bisa 5% dan jangka waktunya lebih panjang. Di situ juga bisa menjadi lebih murah. Kalau yang paling sering kita temui adalah diskon psikologis. Diskon psikologis ini contohnya Contohnya diskon psikologis yang sering teman-teman, lihat di toko-toko, apa namanya, retail atau toko-toko apapun yang dia dicoret. Kalau misalkan harganya 399 dicoret menjadi, 345 atau 299 menjadi 245 atau 345 menjadi 299. Di sini harganya itu tidak terlalu signifikan perbedaannya, tetapi secara psikologis kita tahu kalau 399 dengan 245 atau 319 dengan 299 itu karena depannya 2 yang satu depannya 3 itu serasa yang 3 ini jauh lebih tinggi. Padahal perbedaannya cuma Rp20 seperti itu. Tetapi yang orang lihat itu secara kasat mata itu pasti yang dilihat cuma depannya tok. Nah, ini udah sering kita lihat di online atau di apapun itu sudah sering orang menerapkan seperti ini. Itu namanya harga psikologis atau diskon psikologis. Kalau yang selanjutnya mengenai diskon dan subsidi, ini kita sesuaikan nih, misalkan pembelian pembelian grosir ini mendapatkan diskon 10% atau apa. Atau misalkan tambahan dana tertentu misalkan ya, ketika kamu rutin membeli di tempat saya selama 1 tahun, nah nanti di akhir tahun akan saya beri potongan dana atau saya beri THR seperti itu. Nah, dijanjikan seperti itu. Ini juga bisa harga-harga yang disesuaikan dengan momen-momen tertentu seperti yang ditentukan ini. Begitu. Yang terakhir, next.
Di sini yaitu mengenai inisiatif dan respon atas perubahan harga. Ada 4 macam yang perlu kita ketahui, yang perlu kita apa namanya ya, yang perlu kita tanggapi ketika kita ingin menetapkan harga gitu ya. Pertama, menurunkan harga. Rata-rata perusahaan itu ketika dia menurunkan harga itu ingin mendominasi pasar dengan harga yang lebih rendah dari kompetitor. Tetapi ini juga ada jebakannya. Ketika dia ingin menurunkan harga seperti yang saya ceritakan di depan tadi, bisa jadi ini menurunkan nilai dari perusahaan atau nilai produk itu. Orang-orang pasti akan beranggapan, wah ini harganya kok turun, kenapa ya? Apakah kualitasnya turun atau apakah produknya tidak akan diproduksi lagi? Nah, ini juga harus perlu dipikirkan oleh perusahaan. Selanjutnya menaikkan harga. Dengan menaikkan harga tentu dapat meningkatkan laba, tetapi juga akan membuat orang-orang berpikir, kalau harganya naik, ketika di tempat lain dengan barang yang sama harganya masih tetap atau lebih rendah, orang akan lari ke sana. Jadi, ketika proses atau inisiatif dalam melakukan menurunkan atau menaikkan harga, ini juga pasti ada efeknya bagi produk itu sendiri. Efek negatif dan positifnya seperti mata pisau, kita menurunkan juga ada efeknya, kita menaikkan juga ada efeknya. Juga harus dipertimbangkan bagaimana, konsumen, bagaimana pesaingnya. Kalau konsumen tadi bisa ya, kalau misalkan menurunkan harga, dia melihat apakah ini kualitasnya turun atau barangnya mau nggak dijual lagi atau barangnya nggak produksi lagi, seperti itu. Ketika menaikkan harga, oh jangan-jangan ketika harganya dinaikkan ini dia mau bangkrut juga bisa jadi kan. Dia tahu mungkin cuma sekedar mengejar image, ya orang-orang ini pasti beranggapan seperti itu. Ketika, berhubungan dengan kompetitor, kita next geser ke selanjutnya, kita harus mengantisipasi respon kompetitor. Ketika kita menurunkan atau menaikkan harga, respon kompetitor itu seperti apa sih? Nah, kita sebagai perusahaan yang melakukan inisiatif tadi menurunkan atau menaikkan harga, kita mengantisipasi caranya dengan apa? Mengasumsikan pesaing itu merespon perubahan harga dengan cara standar. Ketika kita menurunkan harga, standarnya pesaingnya juga akan merespon dengan cara entah itu melakukan promosi atau apapun. Nah, kita juga harus berpikir seperti itu. Menaikkan harga, oh siapa tahu kompetitornya akan mengkampanyekan kalau dia itu harganya lebih murah dan yang lain-lain. Nah, dari antisipasi respon ini, kita juga bisa menetapkan langkah ke depannya. Ketika akan menurunkan atau menaikkan harga, ke depannya kita harus seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, kita sebagai perusahaan juga harus merespon perubahan harga dari kompetitor. Kalau tadi mengantisipasi respon kompetitor, selanjutnya juga merespon perubahan harga kompetitor. Caranya gimana? Kita sebagai perusahaan harus merespon tergantung dari situasinya. Pertimbangkan life cycle produk, niat pesaing, dan yang lain-lain. Kalau tadi misalkan kita sebagai internal melihat, oh niat pesaing itu hanya menurunkan harga sebagai meraup pangsa pasar baru. Nah, di situ kita juga harus mengantisipasi ini. Kita juga harus meresponnya dengan cara bagaimana kita tetap mempertahankan pangsa pasar kita. Jadi sejatinya ketika kita berinisiatif atau merespon, ini hanya soal permainan. Permainan yang namanya win-win solution ah gampangannya. Jadi permainan atau game teori, teori permainan. Siapa yang dapat menangkap atau mengetahui maksud dan tujuan dari lawannya dialah yang menang. Jadi makanya informasi itu sangat penting. Mungkin di akhir, harga ini adalah sesuatu yang sangat sensitif. Orang-orang itu kebanyakan menentukan tujuannya itu berdasarkan harga, entah itu harganya terlalu tinggi, terlalu rendah, atau harga yang sederhana. Rata-rata mereka menentukan beli atau tidaknya, purchasing atau tidaknya itu berdasarkan harga. Tetapi di sini kita bisa memperkirakan, mempertimbangkan ketika kita melakukan strategi penetapan harga, respon kompetitor seperti apa, respon internal seperti apa, biayanya seperti apa, itu bisa kita pertimbangkan. Kalau mengenai kompetisi, ini tetap kita yang namanya orang kompetitor kita
juga pasti punya pikiran seperti kita. Belum tentu kita bisa selangkah lebih maju dari mereka. Jadi sama-sama nih yang kita lakukan juga diintai oleh mereka, tetapi kita juga mengintai mereka. Mana yang lebih cepat dan mana yang lebih tepat dalam memperoleh informasi dialah yang akan menang. Untuk memenangkan ini tetap dibutuhkan yang namanya strategi. Strateginya apa? Banyak sekali yang bisa kita terapkan di situ ya. Nanti ke depan kalau teman-teman belajar strategi atau belajar marketing lebih lanjut akan mendapatkannya. Oke, terima kasih. Saya semoga bermanfaat mengenai strategi pengaturan harga ini. Kemarin banyak teman-teman ketika mempelajari produk atau mempelajari layanan, banyak teman-teman yang bertanya, bagaimana kita menentukan harga layanan atau bagaimana kita menentukan harga produk. Layanan atau produk semuanya sama, tetap harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya atau salah banyaknya tadi hal-hal yang sudah saya ceritakan di depan, ada kurang lebih 13 sampai 14 slide itu selama 55 menit ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga kedepannya tetap sehat selalu dan menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.